Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk Bu Thaifatun. Selamat pagi Bu Thaifatun, bagaimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah sehat, baik. Ibu, sekarang kami ingin melakukan supervisi pembelajaran. Kami ingin mengamati jalannya kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Ibu sekarang mengajar kelas berapa, Ibu? Kelas 8A. Kelas 8A ya. RPP-nya sudah ya Bu ya? Siap. Dengan kompetensi dasar yang akan disampaikan adalah 3.3, yaitu menganalisis tokoh ilmuwan muslim Ali bin Raban, At-Tabrani, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan seterusnya, dan peranannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, kompetensi dasar 4.3, yaitu mengolah informasi dari biografi dan karya para ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Betul ya Bu ya? Nggih, betul. Oke, Ibu, sebelum itu program Promes sudah selesai Bu? Sudah, termasuk silabus, adik dan seterusnya nggih, sudah nggih. Kira-kira Ibu Thaifatun, karena ini ada KD-nya cukup banyak, dengan waktu yang telah disediakan, kira-kira bagaimana nantinya Ibu untuk agar kegiatan pembelajaran itu semua tujuan pembelajaran sampai ke anak. Ya, medianya sudah disiapkan. Sudah. Ya, dengan apa Bu media yang akan digunakan Bu? Untuk saya pada pembelajaran ini menggunakan media PPT dengan membuat PowerPoint dan menunjukkan gambar-gambar kepada siswa untuk mengamati gambar tersebut. Setelah pengamatan, siswa nanti membaca literasi yang ada di buku siswa dan kemudian dibuat kelompok untuk hasil pengamatan atau mengamati gambar-gambar tersebut sesuai dengan tokoh masing-masing yang ada di PPT yang ditayangkan. Ya. Jadi saya berharap Ibu nanti setelah ini kita langsung masuk ke ruang kelas, dan saya berharap agar anak-anak aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu kali ini. Mari kita menuju ke ruang kelas, dan sebelumnya mohon nanti saya dikenalkan dengan siswa agar kegiatan ini adalah ada kegiatan supervisi pembelajaran dengan mengunjungi kelas seperti itu. Mari Bu, kita menuju ke ruang kelas 8 apa Bu? 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
kemarin kita sudah mempelajari di bab 2 ya. Sekarang kita mempelajari di bab 3. Bagaimana kemarin, ada kesulitan ketika mengerjakan tugas? Tidak. Ya, berarti untuk kali ini kita mempelajari bab selanjutnya. Di bab 3 ini kalian nanti akan mempelajari tentang tapi sebelumnya saya cek dulu kehadiran kalian. Hari ini masuk semua? Siapa yang tidak masuk berarti? Siapa? Srifa, kenapa? Sakit? Sakit apa izin? Sakit terus pulang. Kemudian siapa lagi? Novia, kenapa? Sakit. Ya, berarti ada berapa yang tidak masuk hari ini? 3. Baik. Jumlah kita kalian ada 30 yang tidak masuk, berarti 3 ada 27 siswa yang masuk. Baik. Selanjutnya untuk pembelajaran kali ini tadi kalian sudah mengetahui bab 3. Perhatikan di sini. Mari belajar bab 3. Semangat. Semangat ya? Ya, baik. Ilmu Pengetahuan umum pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, kita lanjut. Ilmu pengetahuan umum. Ada berapa ilmu pengetahuan umum pada masa Daulah Abbasiyah ini? 3. Mari kita lihat. Ada 3. Yang pertama, Perkembangan ilmu filsafat. kedua, Ilmu kedokteran. yang ketiga. Ilmu astronomi. Tahukah kalau kamu apa itu ilmu filsafat? Ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada sebuah yang ada sisa pengetahuan. Ya. Kemudian kalau ilmu kedokteran? Ada ilmu yang mengenai pada dunia yang Ya. Ilmu apa tadi? astronomi. Ilmu yang Baik, kita lanjutkan. Berarti ada tiga ilmu umum yang akan kita pelajari di bab ini. Ya. Selanjutnya, yang bagian B, ilmuwan muslim bidang ilmu pengetahuan umum. Ya, kita akan mempelajari beberapa ilmuwan muslim pada bidang umum ilmu pengetahuan ya di masa dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Tapi sebelumnya kita membuat kelompok dulu. Ada tugas ini ya. Tugas yang pertama, kalian membuat kelompok 3 sampai 4 orang. Tapi nanti sebentar, oke? Kemudian yang kedua, tugasnya setiap kelompok mengamati gambar ilmuwan di bawah ini. Nanti. Kemudian yang ketiga, diskusikan materi tokoh-tokoh masing-masing yang didapatkan oleh kalian. Yang selanjutnya, buatlah kesimpulan tentang tokoh tersebut. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapinya. Paham sampai ini ya? Berarti nanti kalian membuat kelompok, satu kelompok minimal 3 sampai 4 karena kita akan membuat 8 kelompok sesuai dengan jumlah ilmuwan muslim bidang ilmu pengetahuan umum. Ada berapa? 8 ya, 8. Baik, perhatikan untuk selanjutnya. Perhatikan gambar berikut.
Siapa yang tahu ini gambar siapa? Maju, ayo. Mbak yang belakang. Siapa ini? Kamu, Ali bin Roban At-Tobari. Coba kita lihat benar apa salah ya. Iya, Ali ibnu Robani At-Tobari, terkenal dengan At-Tobari. Tepuk tangan, tadi benar. Beliau adalah siapa? Penemu ensiklopedia kedokteran. Ya, penemu ensiklopedia kedokteran. Beliau hidup pada tahun 838 sampai 870 Masehi. Lanjut. Ya, karya terbesarnya adalah Firdaus Al-Hikmah. Tahu ya tadi siapa ini? At-Tobari. Nama terkenalnya At-Tobari. Ya, beliau seorang dalam bidang ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Lanjutnya. Nah, kalau yang ini siapa? Ayo Mbak, kamu. Ibnu Sina. Tahu nama lengkap atau nama panjangnya? Tahu. Nah, siapa coba? Kamu Mbak. Ya, coba kita lihat benar apa salah ya teman-teman kamu. Ya, Abu terkenal dengan Ibnu Sina. Hidup masa tahun 370 Hijriah sampai 420 Hijriah atau tahun 918 sampai 1037 Masehi. Beliau juga seorang di bidang filsafat digelari siapa? Asy-Syaikh, guru para raja. Kemudian di bidang kedokteran? Ya, kemudian beliau juga ilmuwan muslim yang pertama menemukan peredaran ya, Ibnu Sina. Kemudian selanjutnya karya terbesar beliau atau bukunya itu mencapai berapa itu? 200. Kemudian karya terbesarnya Al-Qanu'at, yaitu dasar-dasar ilmu kedokteran. Juga ada Asy-Syifa dan masih banyak lagi karena ada berapa tadi? 200. Tapi yang paling terkenal dan digunakan pada masa kedokteran hingga abad ke-19 itu Al-Qanu'at tadi ya. Lanjut. Kalau ini siapa? Coba Mbak, kamu maju dulu. Ayo. Ar-Razi. Ya, coba itu nama terkenalnya Ar-Razi. Kalau nama lengkapnya? Coba kita lihat ya. Abu Bakar. Ya, beliau hidup di tahun 821 sampai 913. Ya, tahun 864 sampai 934 Masehi. Di barat beliau terkenal dengan siapa? Ada yang tahu, Maju? Di barat terkenal dengan siapa beliau? Al-Razes, ya, Al-Razes. Beliau ini seorang dokter yang muridnya At-Tobari. Di dunia barat dikenal dengan panggilan Al-Razes, dan dalam 1 tahun beliau ini menulis lebih dari 20.000 lembar kertas. Bayangkan, kalian sehari nulis berapa? 10
nulis mboten? Kadang sampean malas menulis, membaca saja ada nggak? Malas. Sedangkan beliau 1 tahun menulis 20.000 lembar. Kalau 20.000 lembar 1 harinya berapa? Coba bayangkan. Berarti 1 tahun itu bisa 100 buku. Kalau 1 buku isinya 200 lembar ya. Ini padahal beliau hidupnya dari masa tahun 864 sampai 930. Karyanya ada berapa itu mencapai berapa? 230 Biasa bukan? Ya. Lanjut. Ya, ini karya terbesarnya. Berjumlah 20 jilid. ya, apa lagi? Ini membahas penyakit cacar dan campak. Pernah kalian vaksinasi cacar dan campak? Dulu di SD ya, rubella itu termasuk untuk campak ini. Dari beliau, dari Al-Aziz atau Al-Razi. Selanjutnya ilmuwan muslim yang lain, kenal ini? Ayo mbak, kamu yang belakang. Al-Kindi. Al-Kindi, nama lengkapnya ada yang tahu? Kacung ya. Abu Yusuf Yakub bin Isa bin Sabah bin Ismail bin Muhammad bin Asy'as bin Uwais al-Kindi. Ya, coba kita lihat, panjang sekali namanya ya. Abu Yusuf Yakub bin Ishaq al-Sabah al-Kindi, terkenal dengan nama Al-Kindi. Ya, tahun 873. Ya. Filsuf muslim. Terus juga menerjemahkan kuno ya. Beliau bapak filsafat muslim pertama. Karyanya mencapai 220. Di antaranya ada Karya ayo coba satu membahas dibaca. Kamu apa itu di depan? Kita lihat. Peripate berarti sudah min. Periksa nggih? Diperiksa coba, siapa tahu nanti kamu ada min berapa. Kita lihat. Yang belakang lihat betul? Ya, berarti mungkin ada yang sakit, ya bisa diperiksa. Ya, kita risalah fi madkhal al-mantiq fi istifa al-qafl fi. Berisi pengantar ilmu logika. Kemudian ada kitab al-falsafah. Ini berhubungan dengan membahas kajian filsafat dan berbagai masalah yang berhubungan dengan logika. lanjut. Masih ada ini jumlahnya. Nah, ini sudah jelas kalau ini. Siapa? Imam Al-Ghazali. Ya, beliau ini nama lengkapnya adalah hidup tahun 1058. Ahli teolog, ahli tasawuf, juga sufi termasyhur, menulis hampir 100 buku tentang teologi, fikih, tasawuf, filsafat, akhlak, dan agrobiologi. karena kecerdasannya. Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah ini karena ilmunya yang sangat luas. Ya, ilmunya luas, terus cerdas, ya, pandai. Makanya kamu untuk ilmunya luas bagaimana? Banyak membaca. Ya, itu ya. Lanjut. Karya terbesarnya? Ulumuddin, ya, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ini karya yang sangat luar biasa yang sampai sekarang masih digunakan, ya, masih digunakan dalam
perguruan-perguruan tinggi maupun kajian-kajian untuk para alim. Lanjut. Nah, ada yang tahu ini siapa? Ayo muncul. Ya enggak, duduknya yang pegang siapa? Ibnu Miskawi. Ya, Ibnu Miskawi atau juga terkenal dengan Mas Kawai bisa. Coba kita lihat benar apa salah. Ya, tepuk tangan lagi. Nama lengkapnya? Dia hidup tahun 330 sampai 430. Ahli filsafat. Selain seorang filsafat, beliau adalah seorang pemikir yang produktif, kemudian moralis, penyair, serta sejarawan besar. Beliau terkenalnya sebagai ahli sejarawan besar. Ya. Beliau juga ilmuwan muslim, terutama di bidang filsafat yang mampu memajukan karena filsafat ini dulunya bukan ilmu dari Islaman, kemudian dipadukan dari Yunani kebanyakan. Salah satu karya beliau Akid As-Sa'adah, Akhlak dan kemudian ada pembinaan akhlak. Ya, lanjut. Jabir bin Hayyan. Ya, ada yang tahu siapa nama terkenalnya di barat? Ya Mbak. Belakang. Bacanya geber. Ayo, geber. Bacanya apa ayo? Apa? Geber. Coba. Ya. Siapa nama lengkapnya? Ahli kimia. Selain sebagai gelar beliau, selain sebagai ahli kimia, tadi gelarnya apa? Ada yang tahu gelar beliau? Gelar dari Jabir bin Hayyan. Ada yang tahu? Ayo maju. Salah enggak apa-apa. Tak kasih hadiah. Tidak ada yang tahu? Gelarnya untuk beliau adalah Bapak Kimia Modern, ya. Dan orang Barat memanggilnya dengan sebutan Jabir tadi. Dia dijuluki Bapak Kimia Modern. Selain ilmu kimia, beliau juga menulis tentang matematika dan fisika. Jadi tidak hanya satu ilmu yang tadi dikuasai, banyak ilmu yang dikuasai. Karya tulisnya Amir 82. Kita lanjutkan. Nah, ini siapa? Ada yang tahu gambar ini? Abu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, terkenal dengan sebutan atau nama? Nama terkenalnya. Nama terkenalnya adalah Al-Khwarizmi, ya. Beliau ahli astronomi. Ya, kemudian selain ahli astronomi, beliau juga ilmuwan dalam bidang syariat, filsafat, logika, aritmatika, geometri, musik, juga ilmu hitung, kimia dan sejarah Islam. Ilmuwan muslim yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Aljabar berarti berhubungan dengan ilmu apa? Matematika. Dan beliau adalah bapak, julukannya ya, atau digelari dengan bapak aljabar. Penemu angka 0 pertama kali beliau. Jadi kalau tidak ada angka 0, tidak ada uang 1000. Angka 0 berharga tidak? Berharga. Kalau kamu dapat nilai 0, nangis apa tidak? Nangis.
nangis karena tidak bisa. Tapi ada cerita bagus ketika ada orang mendapatkan nilai 0 itu sama dengan nilai 100. Tapi tidak hari ini saya ceritakan ya. Nanti ada. Ini untuk penyemangat sebelum. Nilai 0 tapi sama dengan nilai 100 ketika mengerjakan soal. Ya. Ya, di dunia barat terkenal dengan algoritmi, dan sebagainya. Dan karya terbesarnya adalah Al-Jabar Al-Muqabalah tentang scan dan tangan. Tangan itu berhubungan dengan matematika juga. Terus hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, contoh-contoh soal matematika. Ya. Syukron. Ya. Selesai tadi ada 4 kelompok, berarti tidak apa-apa kita presentasikan dulu. Tadi yang pertama adalah Al-Khwarizmi. Silakan kelompok Al-Khwarizmi. Salah satu membacakan hasil dari simpulan kalian tentang tokoh yang kalian dapatkan. Kemudian kelompok yang lain tolong, nanti menanggapi. Silakan bertanya atau memberikan tambahan dan sebagainya. Silakan berdiri, Mbak. Perkenalkan namanya, kemudian dari kelompok apa, dan kalian bacakan. Berdiri, ayo berdiri. Salah satu dulu, ya. Bisa di situ tidak apa-apa. Yo, silakan. Salam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang lainnya bisa memperhatikan. Ini ada kelompok dari Al-Khwarizmi akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian bisa menanggapi, dengarkan, dan sampai bisa menyimak di buku Al-Khwarizmi ada. Silakan. Yang keras. Perkenalkan, nama saya Iza Nurmanita dari kelompok Al-Khwarizmi. Ayo. Al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan astronomi muslim yang terkenal. Ketika itu adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ia hidup pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Dia berasal dari Persia. Pada tahun 825 Masehi, masa pemerintahan Al-Marhum, ia mengarang sebuah buku yang berjudul Mukhtasar fi Hisab Al-Muqabalah, kitab yang merangkum perhitungan, perlengkapan dan pengembangan hipertes. Sampai saat ini penyelesaian masalah aljabar masih menggunakan cara Al-Khwarizmi yang dalam bahasa Inggris algoritmi kan logis pengadilan perhitungan dengan kalkulator. Sudah? Coba kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya tentang Al-Khwarizmi, biografi, hasil karyanya, peran beliau di dalam bidang ilmu pengetahuan tadi. Ayo, yang lainnya. Hai, ayo ditanggapi tadi. Tidak ada yang nanggapi? Ayo Mbak, cepat. Al-Khwarizmi lahir. Berdiri sampai berdiri ya. Kapan Al-Khwarizmi lahir? Kapan Al-Khwarizmi lahir? Ya. Ada yang lain? Mungkin? Ya, berdiri Mbak. Apa karya terbesarnya? Apa karya terbesarnya? Dicatat Mbak. Tadi apa kelompok yang lain tadi menanyakan kapan lahir, dan yang ini menanyakan karya terbesarnya. Ayo kelompok yang lain ada lagi? Maju berdiri. Apa julukan Al-Khwarizmi? Ada lagi? Tanya? Belakangnya ayo Mbak, sampai ada ke belakang. Temannya berdiri. Al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan muslim yang ahli dalam ilmu. Ya. Sudah? Ada yang lain? Atau cukup? Ada yang bisa menjawab kelompok Al-Khwarizmi dulu coba. Tadi yang pertama apa pertanyaannya? Kapan beliau lahir? Tahun berapa? Ia lahir pada tahun 780 sampai 850. Lahir saja. Kalau itu masa hidupnya. Iya. Benar? Nah, tepuk tangan lah. Ya.
kelompok apa tadi? Ibnu Mas Kawi menanyakan tentang karya terbesarnya. Apa ayo? Yang lainnya menjawab. Bisa kamu? Mukhtasar fil Kisah al-Jubair wal Muqabbalah. Dalam bidang apa itu? Dalam bidang Apa ya Mbak? Sampaikan. dalam bidang aritmatika. Ya, dalam bidang aritmatika ya, aritmatika ya. Terus kelompok yang selanjutnya belakang kelompok apa? Al-Warisnya adalah seorang ilmuwan muslim yang ahli dalam ilmu Ahli dalam bidang ilmu apa ini Al-Warisni tadi? astronomi muslim. Astronomi. Astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Benda-benda langit. benda-benda langit atau luar angkasa. Selanjutnya masih ada satu. Apa julukan Al-Khwarizmi? Ayo, julukannya apa? Atau nama julukan beliau? Apa tadi? Apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Bapak Al-Jabar. Oh ya, bisa, ternyata Bapak Al-Jabar. Cukup ya? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Khwarizmi. Selanjutnya ini satu lagi untuk kelompok tadi waktunya. Kelompok selanjutnya yang tadi kelompok 2 atau kelompok selanjutnya yang apa namanya? Selesai lebih dulu. Siapa tadi? Kelompok Al-Kindi. Ya, Al-Kindi. Mana kelompok Al-Kindi? Satu lagi, yuk. Mana kelompok Al-Kindi? Al-Kindi, mana? Ya. Ayo, berdiri, sampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uya Permata Sarsabila Dari kelompok. dari kelompok Al-Kindi. Ya. Nama lengkapnya adalah Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi. Ia lahir pada tahun 801 Masehi dan meninggal pada tahun 869 Masehi. Ia adalah filsuf besar pertama Islam, dikenal sebagai filsuf Muslim yang pertama karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu filsafat. Ia juga dikenal sebagai pemikir Muslim yang menyelaraskan filsafat dan agama. Ya, itu dari kelompok Al-Kindi. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Al-Kindi, seorang filsuf Muslim pertama. Silakan. Kelompok lain, ayo. Ada? Ayo. Ada yang mau menanggapi? Atau sudah cukup seperti itu? Ya, berdiri Mbak. Dari kelompok apa? Al-Ghazali. Al-Ghazali, ya. Al-Kindi melukiskan filsafat sebagai Al-Kindi melukiskan filsafat sebagai kelompok yang lain. Ada Kak? Kelompok apa ini? Al-Khwarizmi. Dicatat ya pertanyaannya. Kapan Al-Kindi lahir? Kapan Al-Kindi lahir? Ada yang lain? Cukup 2? Oh ya, masih ada satu dari kelompok. Nama lengkap Al-Kindi. Dari kelompok apa sampai? Pak Anas. Ya, Al-Razi. Nama lengkap Al-Kindi. Sudah? Oh, sini, yuk. Mas, kelompok apa ini? Yang sini, yang sini. Sana Mbak, kelompok berdiri kamu. Dari kelompok apa? Jumlah karyanya. Ya. Ayo Mbak, sudah berarti?
Oh, masih ada. Berdiri. Al-Kindi membagi jiwa atau ruh ke dalam 3 gaya, yaitu Al-Kindi membagi jiwa menjadi yang kelas ulangi temannya belum dengar. Al-Kindi membagi jiwa atau ruh ke dalam 3 gaya, yaitu Al-Kindi membagi jiwa atau ruh menjadi 3 gaya apa saja. Ya, silakan kelompok Al-Kindi menjawab atau menyampaikan dari kelompok ini. Silakan, 1. Berdiri. Ya, dari awal yang pertama dari kelompok siapa tadi? Ini tadi, ayo. dari kelompok Al-Ghazali, ilmu dari skala ilmu. Nah, dari kelompok Al-Ghazali tadi ilmu dari segala ilmu. Terus dari kelompok siapa yang kedua? Ar-Razi. Nama lengkapnya Al-Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sa'ad bin Ibrahim bin Ismail bin Muhammad bin Al-As bin Qais Al-Kindi. ya. Terus dari kelompok ini Ibnu Maskawi, Al-Khwarizmi. Ia lahir pada tahun 801 Masehi. Satu lagi dari kelompok ini, kelompok apa ini? Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi tadi menanyakan tentang karyanya, jumlah dari karya beliau. Ada berapa? Al-Kindi, karya beliau. Jumlah karyanya. Ada yang tahu yang lainnya? Ada yang bisa membantu? Tadi di tayangan ada ya? Berapa? Ayo. Yang lainnya mungkin ngacung, ayo. Bantu kelompok Al-Kindi. Dapat berapa jumlah karya semua dari Al-Kindi? Kurang lebih. Ya, kelompok apa ini? Kelompok Ibnu Sina. Dibantu kelompok Ibnu Sina ya. Berapa jumlahnya? 270 benar? Benar ya. Kemudian yang terakhir dari kelompok apa ini? Ibnu Sina. Pertanyaannya tadi dibagi menjadi berapa jiwa dan ruh itu dalam daya? 1. Daya bernafsu, 2. Daya pengarah, 3. Daya berpikir, dan daya berpikirnya adalah daya seperti karena daya itu mengangkat kehidupan manusia menuju derajat yang lebih tinggi. Ya, itu benar atau salah? Benar. Benar ya semuanya tadi ya. Ya, untuk kelompok tadi. Baik, untuk kali ini pembelajaran tentang ilmu pengetahuan umum pada masa Daulah Abbasiyah. Kita mempelajari para ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah. Kita cukupkan di sini ya. Kita setelah kalian mempelajari ini, apa yang bisa kalian ambil dari hikmah tadi? Coba, banyak ilmuwan tadi ada 8 ilmuwan Muslim yang bidang umum. Apa yang dapat kalian ambil dari ini? Termotivasi untuk apa? Belajar yang giat, rajin, disiplin, terus banyak membaca. Ya, beliau ini namanya, karyanya eksis sampai sekarang, bahkan digunakan sampai sekarang karena beliau ini orang-orang yang benar-benar menghargai ilmu pengetahuan, mau belajar dengan giat, keras, menghadapi rintangan apapun juga, yang terutama menghargai seorang guru beliau. Itu ya dari para tokoh ilmuwan Muslim yang kalian pelajari pada hari ini. Dan apakah kalian sudah paham semua untuk yang ini? Tadi? Insya Allah ya. Nanti untuk selanjutnya akan kita bahas di pekan depan atau pertemuan selanjutnya. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Sudah paham semua? Nah, paham. Benar. Kalau tidak ada yang bertanya, pekan depan berarti kita membahas bab selanjutnya, ya. Masih ada apa? Ilmuwan
Muslim di bidang ilmu agama. Ya, masih banyak ilmuwan Muslim di dinasti Abbasiyah ini. Ya, tadi kelompok yang mendapatkan yang pertama ya, itu bagus, nilainya juga nanti tambah karena selesai lebih dulu. Dan tadi kalian saya berikan lembar kertas penilaian diri sendiri, tolong dinilai dengan jujur dan nanti dikumpulkan ke saya. Aktif tidak pada waktu pembelajaran ini, ya, itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan dari saya ini saja. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan kedepannya kalian juga bisa menjadikan para ilmuwan ini sebagai contoh atau teladan, ya. Setelah Nabi Muhammad tentunya. Ini saja, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu kita berdoa bersama untuk pembelajaran kali ini. Doa ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikumpulkan hasil dan Silakan duduk Bu Toi. Bagaimana Bu Toi tadi dalam pembelajaran? Semangat, tetap semangat? Semangat, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Toi. Tadi sudah memperkenankan kami melakukan supervisi dengan kunjungan kelas, mengamati dan melihat jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Toi. Sudah bagus jalannya pembelajaran, sudah sesuai di RPP-nya, kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup dalam kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Anak-anak antusias, anak-anak aktif mengikuti pembelajaran yang diampu oleh Bu Thoifatun. Bagaimana menurut Ibu? Apakah pengamatan saya ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi? Apa ada yang perlu disempurnakan menurut Ibu? Oke Pak, untuk pembelajaran di kelas tadi siswa memang antusias karena pembelajaran dengan diskusi dan mengamati gambar. Tapi tadi untuk kami kendalanya ada di waktu Pak. Untuk pembagian waktu itu kadang karena terlalu asik di pembelajaran kadang sampai terlewatkan. Itu mungkin dari situ. Dan penilaian siswa yang menggunakan nilai lembar diri ke siswa juga tidak langsung dikumpulkan pada waktu pembelajaran terakhir, jadi jam yang sudah selesai baru dikumpulkan.
Jadi ada kendala di manajemen waktu Bu ya, Oke. karena sesuai yang saya khawatirkan, KD-nya yang terlalu banyak sehingga waktu yang digunakan, yang dibutuhkan menjadi kurang ya. Hasilnya juga tapi materinya. Ya, materinya, isi KD-nya itu banyak sehingga waktu yang telah ditentukan menjadi kurang untuk agar semua KD itu sampai pada peserta didik. Oleh sebab itu Bu, dari hasil supervisi kali ini akan kita jadikan sebagai pedoman untuk supervisi yang akan datang. Masukan dari kami, dari saya adalah di pembelajaran yang akan datang Ibu harus memperhatikan waktu dan KD yang telah ditetapkan di rencana pembelajaran atau RPP. Jadi itu Ibu, saya kira semua pembelajaran sudah bagus, anak sudah aktif, sudah senang mengikuti pembelajaran Ibu. Tinggal waktu yang harus dimanage sedemikian rupa sehingga tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. Saya kira itu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Tetap semangat mengantarkan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang memiliki karakter atau berakhlak mulia atau akhlakul karimah. Saya kira itu Ibu yang bisa kami sampaikan pada supervisi kali ini, dan semoga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih atas supervisinya Pak dari saya. Oke, saya kira cukup Bu. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Terus. Ya, ya.